pena sudah habis tintanya. Rufiatil sohufu, buku-buku sudah ditutup semuanya, diangkat semuanya. Qudil amru, semua persoalan sudah diselesaikan semua. Kutibatil maqadir, semua takaran-takaran sudah diatur. Qul lan yusibana, katakanlah tidak akan menimpa diri kami illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka, apapun yang menimpa dirimu, lam yakun liyukhtiaka, tidak ada tujuan untuk mempersalahkan kamu. Wa ma akhta'aka, dan apapun kesalahan yang kau lakukan, lam yakun liyusibaka, bukan sebagai musibah atas dirimu. Ini artinya informasi awal, dan masalah qada dan qadar sampai sekarang menjadi persoalan yang tak terselesaikan. Dalam polemik dialog para teologis, jadi sampai sekarang belum ada kesepakatan dan tetap seperti dulu antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai sekarang tetap ada pendiriannya. Saya, karena saya baru lahir di zaman akhir ini, saya melihat mereka itu sebetulnya hanya melihat persoalan qadar dan qadar itu berbeda, bertengkar, bahkan sampai saling bunuh-membunuh, dan korbannya juga ribuan. Alim Mu'tazilah itu kan sampai 10.000 korban pembantaian. Sebetulnya hanya beda persepsi saja sebetulnya, hanya karena beda sudut pandang. Seseorang melihat sesuatu pasti tidak akan sama, karena masing-masing melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, makanya dalam berdialog itu sebetulnya yang paling penting bagi saya bukan membangun argumentasi membenarkan pandangan kita, tetapi menggali bagaimana orang memandang itu. Itu saya kira nanti menuju kesepahaman, kalau tidak menjadi pertengkaran. Sebab bagaimanapun juga sulit bagi kita manusia melihat sesuatu dari sudut pandang. Yang namanya muhitum bil kafirin, muhitum bi kulli syai, itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa melihat sudut pandang ini. Nah, qadar dan qadar ini akan pemahamannya bahwa qada itu artinya program awal sebagai planning, dan qadar itu adalah pelaksanaannya. Jadi ada pelita, ada repelita, ada pelita. Kalau masih dalam perencanaan namanya rencana 5 tahun. Nanti pelita itu pelaksananya. Saya kira itu semuanya. Jadi kita sejak berawal bahwa mesti kita pahami ini, artinya bahwa qadar itu harus kita lihat. Pertama kita runut dulu bahwa hidup kita ini adalah panggung sandiwara. Seperti Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Artinya sandiwara. Nah, kalau kita bicara sandiwara, itu sudah barang tentu caranya tidak mungkin terjadi semua orang yang bermain silakan main panggung lalu ngambil peran masing-masing. Ya bukan begitu. Diplot dulu, ya kan gitu. Lalu sekarang seorang ada skenarionya, lalu dibikin sinopsisnya. Kalau lakon itu berapa bab, berapa pasal dan sebagainya. Kemudian juga sang sutradara mencari pemain-pemain wataknya, akan dipelajari karakteristik yang seperti apa, perannya apa dan sebagainya. Tidak mungkin orang naik ke panggung pengen jadi raja semua. Nah, itulah makanya kita hadir di bumi itu adalah plot dari Allah semuanya, kita tinggal melaksanakan. Jadi artinya bahwa sebelum ini terjadi sudah ada program dulu. Jadi sudah diinstal oleh kita ini nanti perjalanan seperti apa. Lalu yang jadi masalah ketika kita beragama,
Di situ ada Allah menyuruh kita, Allah juga melarang kita. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan larang, kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan perintah, kita dapat dosa. Kalau kita melaksanakan larangan, namanya dapat dosa juga. Tetapi ketika itu semuanya sudah ditentukan, apalah artinya perintah? Ini yang jadi persoalan diangkat sejak awal mula oleh kaum Mu'tazilah, bahwa tidak mungkin qadar dan qadar itu ada, sebab nanti bertentangan dengan keadilan Tuhan. Pak Profesor Dr. Dedi ditentukan oleh Allah melarat, ya kan? Ditentukan jahat umpamanya. Lalu Allah suruh jadi orang yang baik. Lalu di mana artinya? Ini pertanyaan para kaum Mu'tazilah seperti itu. Jadi Allah itu dalam pemikiran orang Mu'tazilah bahwa sekali Allah bikin manusia, Allah harus berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada manusia untuk memilih. Atas dasar memilihlah itu, maka keadilan Tuhan bisa dibuktikan. Nah, kalau sudah ditentukan apa artinya perintah? Kalau Allah sudah menentukan engkau menjadi orang kafir, apa artinya Allah menyuruh orang beriman? Ya kan seperti itu. Nah, sehingga Mu'tazilah mengatakan tidak ada qadar dan tidak ada qadar. Artinya bahwa kita sebagai gambaran sajalah, mungkinkah seseorang diikat tangannya, diikat kakinya, lalu dilemparkan ke tengah lautan dan diperintah jangan tenggelam? Kan tidak masuk akal. Perintah jangan tenggelam itu ya dibuka ikatannya supaya kita bisa berusaha. Nah, itu pengertian dari Mu'tazilah semacam itu. Kemudian yang Jabariyah, ya semuanya sudah ditentukan sampai sekecil-kecilnya, sampai daun kering pun jatuh itu sudah tercatat jam berapa, menit berapa, detik keberapa. Ya, nasib seseorang sudah akhirnya diganti kayak gitu. Seperti itu. Nah, sehingga seseorang memilih akidah dalam meyakini ada qadar, ada kecenderungan psikologis. Kalau orang hidupnya, usahanya selalu banyak berhasilnya, itu lebih memilih Mu'tazilah. Tapi kalau bangkrut dulu, lebih milih Jabariyah. Tapi kalau yang kadang-kadang berhasil, kadang gagal, milih NU. Sekira begitulah. Jadi ini persoalan kita hadapi. Terserah, saya tidak merekomendasikan Jabariyah atau Mu'tazilah atau Qadariyah, terserah. Tetapi sampai sekarang kita tidak berani mengkafirkan atau memurtadkan orang Mu'tazilah. Mereka juga orang Islam. saja. Nah, oke, itu kira-kira satu pendahuluan saja. Kemudian